Polisi ungkap sindikat perdagangan bayi. Sidang paripurna HUT Kabupaten Langkat ke-276. Underpass HM Yamin gelap minim penerangan. Halo pemirsa, Garuda TV Medan hadir menjumpai Anda pada Senin 19 Januari 2026. Selain 3 topik utama tadi, tim redaksi telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya, Balki Siregar, berikut laporan Garuda TV Medan selengkapnya. Pemirsa, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polrestabes Medan berhasil mengungkap jaringan sindikat perdagangan bayi dengan modus operandi mempromosikannya melalui media sosial. Dalam pengungkapan ini, 9 pelaku berhasil ditangkap. Berikut otak pelaku. Ironisnya, 2 di antara pelaku berprofesi sebagai bidan. Diam semua, diam. Inilah rekaman video amatir milik petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Medan saat melakukan penyergapan satu lokasi persembunyian otak pelaku perdagangan bayi, yakni seorang wanita HD di salah satu hotel kawasan Jalan Jamin Ginting, Kota Medan, Sumatera Utara. Saat digerebek, petugas mendapatkan HD bersama seorang pria JA membawa serta seorang bayi mungil yang diduga hendak diperdagangkan. Sebelum menangkap HD 46 tahun dan JA 47 tahun, petugas juga sudah terlebih dahulu mengamankan 2 orang wanita pelaku lainnya, yakni HT 24 tahun dan BS 29 tahun, beserta seorang ibu hamil yang akan menjual bayinya kepada HD di sebuah rumah kontrakan di kawasan Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara. Usai ditangkap, keempat orang yang berikut dengan bayi mungil berusia 5 hari langsung digelandang ke Polrestabes Medan guna dilakukan pengembangan lebih lanjut. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jin Chalvijin Simanjuntak mengatakan bahwa terungkapnya kasus perdagangan bayi ini berawal dari kecurigaan warga yang melihat rumah milik otak pelaku HD kerap didatangi wanita hamil. Usai menangkap 4 pelaku berinisial HD, J, HT, dan BS, petugas kemudian melakukan pengembangan dan menangkap 5 tersangka perdagangan bayi lainnya, yakni Pasutri S 38 tahun dan K 33 tahun. Kemudian HR serta FL yang berperan sebagai bidan dan tersangka N 34 tahun merupakan perantara kepada otak pelaku. Tersangka HD adalah ibu rumah tangga yang asistennya adalah tersangka HT, asisten dari ibu rumah tangga. Beberapa kali ibu rumah tangga ini melakukan perdagangan bayi tetapi memiliki kendala di dalam hal untuk mempublikasikannya ke media sosial. Sehingga tersangka HD meminta tolong kepada asistennya tersangka HT untuk membuat aplikasi di salah satu sosial media dengan bentuk membranding, menawarkan adopsi anak, dalam hal ini dengan aplikasi berjudul Takdir Hidup yang melalui kedua bidan ini. Para pelaku disebut melakukan penawaran jual beli bayi dengan modus adopsi anak melalui media sosial. Total ada 9 orang tersangka dalam kasus perdagangan bayi ini dan juga 2 orang bayi yang menjadi korban perdagangan. Selain mengamankan 2 bayi mungil yang masih hitungan hari, petugas juga menyita barang bukti uang tunai senilai Rp3.449.000 yang merupakan uang hasil penjualan bayi. Ke-9 tersangka kini ditahan di Mapolrestabes Medan dan dijerat pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara. Doni Admiral, Kota Medan, Sumatera Utara, Garuda TV.
Pemirsa, tim khusus Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut berhasil mengungkap tindak pidana di bidang kesehatan berupa peredaran ilegal zat ketamin di Jalan Perintis Desa Sipaku, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Dalam pengungkapan ini, 2 pelaku yang diduga sebagai pengedar ditangkap dan langsung dibawa ke Polda Sumatera Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ini. Pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas transaksi ilegal di lokasi tersebut. Menindaklanjuti informasi itu, petugas melakukan penyelidikan dan mengumpulkan keterangan warga hingga akhirnya mengamankan 2 orang terduga pelaku di lokasi kejadian. Kedua pelaku yang diamankan masing-masing bernama Ali dan Akbar ditangkap saat mengendarai sepeda motor secara terpisah yang sesuai dengan ciri-ciri hasil pemantauan petugas. Dalam penggeledahan, petugas menemukan 3 bungkus plastik teh kemasan warna hijau yang diduga kuat mengandung zat ketamin dengan total berat sekitar 2.500 gram. Barang bukti tersebut ditemukan di dalam bagasi sepeda motor yang dikendarai oleh Akbar. Hasil pemeriksaan awal mengungkap bahwa Akbar mengaku hanya bertugas sebagai kurir yang diperintahkan oleh Ali untuk mengantarkan barang tersebut kepada pembeli. Sementara itu, Ali mengaku memperoleh ketamin tersebut dari seorang pria berinisial Naim yang saat ini masih dalam penyelidikan. Dari pengakuan pelaku diketahui bahwa nilai transaksi ketamin tersebut mencapai 425 juta rupiah dengan imbalan yang dijanjikan kepada kurir sebesar 10 juta rupiah. Sedangkan Ali Amrin disebut akan memperoleh keuntungan hingga 130 juta rupiah apabila barang tersebut berhasil terjual seluruhnya. Ya, kami melakukan penindakan, kami mendapatkan informasi dari masyarakat kurang lebih jam 13.30 bahwa ada yang membawa barang bukti dari narkoba. Dalam hal ini jenisnya ketamin dan itu dibawa oleh 2 orang inisial AA dan AM dan menggunakan kendaraan roda 2 di Jalan Perintis Simpang 4 Asahan. Saat ini pelaku ditangani oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara dan barang buktinya itu berupa ketamin sebanyak 2.500 gram dan itu ditemukan dalam 3 saset teh inisial 888. Saat ini Direktorat Reserse Narkoba sedang melakukan pengembangan untuk mencari tahu asal daripada ketamin tersebut dan digunakan untuk apa. Saat ini kedua pelaku beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Ditres Narkoba Polda Sumut untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut sesuai kebutuhan hukum yang berlaku. Polda Sumut juga memastikan akan terus meningkatkan upaya pencegahan dan penindakan terhadap peredaran gelap narkotika dan zat berbahaya lainnya di wilayah Sumatera Utara. Doni Admiral, Kota Medan, Sumatera Utara, Garuda TV. Pemirsa, ratusan warga dari berbagai suku, etnis, dan budaya kemarin siang memadati ruang sidang paripurna DPRD Kabupaten Langkat. Kehadiran mereka dalam rangka memeriahkan puncak peringatan Hari Jadi Kabupaten Langkat ke-276 yang resmi dimulai melalui sidang paripurna di gedung DPRD Kabupaten Langkat. Etnis Batak berdiri sebagai suku etnis seperti Batak, Banten, Sidang paripurna DPRD menandai puncak peringatan Hari Jadi Kabupaten Langkat ke-276. Sesuai catatan sejarah, Kabupaten Langkat telah berdiri sejak tahun 1670 Masehi atau sekitar 276 tahun lalu yang pertama kali didirikan oleh Dewa Syahdan. Langkat merupakan salah satu daerah bekas Kesultanan Melayu di Sumatera Utara yang dahulu dipimpin oleh seorang sultan atau raja. Kesultanan Langkat pernah dipimpin oleh sejumlah sultan. Di antaranya Sultan Kahar, Sultan Bendahara Raja Badi, Raja Ahmad, Sultan Musa, Sultan Abdul Aziz, Sultan Abdul Jalil Rahmatsah, hingga Sultan Abdul Jalil. Meski peran kesultanan kini telah memudar, namun berbagai peninggalan sejarah, baik dalam bentuk fisik maupun nilai dan norma budaya, masih terjaga dan melekat di tengah masyarakat Langkat. Sebagai bentuk pelestarian sejarah dan identitas daerah, pemerintah Kabupaten Langkat secara rutin memperingati Hari Jadi Daerah setiap tahun dengan puncak acara berupa sidang paripurna DPRD.
Dalam kegiatan ini, berbagai elemen masyarakat dari beragam suku, etnis, dan budaya turut hadir. Sejumlah daerah tetangga seperti Kota Medan, Kota Binjai, dan Kabupaten Aceh Tamiang juga turut memeriahkan peringatan Hari Jadi Kabupaten Langkat. Sejumlah tokoh dan pejabat juga tampak ikut hadir dalam kegiatan ini. Di antaranya perwakilan Pemprov Su, Wakil Wali Kota Binjai Hasanul Jihadi, anggota DPR RI Delia Pratiwi, serta para mantan bupati yang pernah memimpin Kabupaten Langkat. Peringatan Hari Jadi ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kerjasama seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat dalam memajukan Kabupaten Langkat ke depan. Laporan Muhammad Hijrah Lubis dari Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Garuda TV. Trotoar bolong kabel semraut. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda. Hey Basket Mania, saatnya ngobrolin segala hal tentang dunia bola basket. Mengulas pertandingan terbaru, highlight pemain panas, fun facts, sampai tren dan drama di lapangan. Kita kupas tuntas bersama di Hoops Vibes. Setiap hari Minggu, pukul 1:30 siang, hanya di Garuda TV. Serangkaian aksi baku tembak meletus di kota Rio de Janeiro. Menyorot setiap detik penting, dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional, hingga kebudayaan bangsa. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Jadi Israel menyatakan tetap melanjutkan gencatan senjata. Dunia Kita, setiap Jumat, pukul 4 sore, hanya di Garuda TV. Kompetisi memanas pada tiap lini klasemen Eropa. Perebutan juara terus terjadi, membuka cerita baru di tiap laga pertandingannya. Inggris Premier League pekan ketiga kembali menyuguhkan big match. Ikuti selengkapnya dari fakta pertandingan hingga cerita inspiratif para pemain. Kick and Rush, setiap Sabtu dan Minggu pukul 7:30 pagi dan 1 siang, hanya di Garuda TV. Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, Ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Beragam aktivitas dihadirkan. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Tahun depan, swasembada white sugar. Adanya pengembangan budidaya. Jangan lewatkan Ekonomi 8, hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih, orang yang tidak korup. kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPM kamu saya tangan kan? Dalam Kabinet Merah Putih. Setiap hari, pukul 5 sore. Hanya di Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Pembalap harus mencetak catatan waktu tercepat. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Mengasah kemampuan pembalap dan para profesional mesin. Saksikan Otomotive hanya di Garuda TV. Dunia hiburan memang selalu penuh warna. Drama panggung yang tak terlupakan hingga cerita cinta yang menghebohkan. Rahasia di balik kesuksesan para selebriti. Sang penyanyi tampil memukau dengan balutan gaun berhiaskan berlian. Kehebohan apa saja yang terjadi saat ini. Saksikan Gosip Panas Selebriti hanya di Garuda TV.
mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. NN mengerahkan petugas dalam jumlah besar. Kriminal Plus 62 hanya di Garuda TV. Perkembangan informasi paling aktual. Nanti kita akan implementasikan strategi yang peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. SPPG Cinere memiliki 50 pegawai, terdiri dari 47 karyawan. Kejadian tersebut, Presiden Prabowo. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang, hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik. Kalau menurut pecinta-pecinta sepak bola, STY harus masuk katanya. Saksikan Sport 8 hanya di Garuda TV. Pemirsa, kondisi underpass HM Yamin di Kota Medan dikeluhkan para pengguna jalan. Pasalnya, lokasi ini minim penerangan pada malam hari karena padamnya lampu yang terpasang di sepanjang lorong jalan. Situasi ini juga menimbulkan kekhawatiran bagi para pengguna jalan. Pasalnya, selain rawan kecelakaan, gelapnya kondisi jalan juga bisa menimbulkan meningkatnya aksi kejahatan, terutama pada malam hari. Beginilah kondisi jalan underpass yang berada di Jalan HM Yamin di Kota Medan. Bila malam tiba, penerangan lampu jalan tidak menyala, hingga kondisinya gelap dan membuat takut para pengendara baik roda 2 maupun roda 4 untuk melintas. Menurut salah seorang warga sekitar, Muhammad Ramadan, kondisi penerangan di area keluar underpass sudah lama padam, meski terkadang menyala namun sangat redup. Menurutnya, hal ini diakibatkan minimnya perawatan dan pemeliharaan lampu jalan oleh Pemko Medan. Situasi ini juga sangat dikhawatirkan warga. Pasalnya, selain rawan kecelakaan, gelapnya kondisi jalan juga bisa menimbulkan meningkatnya aksi kejahatan terutama pada malam hari. Dinas Perhubungan Kota Medan pada Oktober 2025 pernah menjelaskan, padamnya mayoritas lampu di kawasan underpass HM Yamin terkait hilangnya kabel jaringan listrik, sehingga sebagian besar titik penerangan tidak dapat menyala. Wakil Wali Kota Medan Zakiuddin Harahap beberapa waktu lalu juga sempat meninjau lokasi dan menyebut kerusakan serta dugaan pencurian kabel menjadi pemicu utama kondisi gelapnya jalan underpass ini. Underpass HM Yamin sendiri diresmikan pada Januari 2025, dibangun menggunakan APBD Kota Medan dan berfungsi untuk mengurai kemacetan di kawasan perlintasan kereta api. Warga meminta perbaikan penerangan dipercepat, disertai pengamanan aset dan pengawasan rutin agar fasilitas publik tetap aman digunakan. Laporan Dinda Ramayani, Medan, Sumatera Utara, Garuda TV. Sementara itu, pemirsa, kondisi trotoar di Jalan Kejaksaan Simpang Jalan Candi Borobudur, Kecamatan Medan Petisa, Kota Medan, juga dikeluhkan warga dan pengguna jalan. Sejumlah titik trotoar mengalami kerusakan dengan lubang drainase terbuka dan kabel utilitas yang menonjol ke permukaan. Kondisi ini dinilai dapat membahayakan pejalan kaki. Kondisi sepanjang trotoar di dekat persimpangan Jalan Kejaksaan Kota Medan terdapat lubang drainase yang tidak dilengkapi penutup maupun penanda keselamatan. Bahkan sebagian permukaan trotoar juga terlihat terkelupas, menyisakan kondisi tidak rata. Di titik lain, kabel-kabel utilitas terlihat keluar dari saluran dan menonjol ke atas trotoar. Kondisi ini beresiko menyebabkan pejalan kaki tersandung atau terperosok, terutama saat jam ramai dan aktivitas olahraga pagi. Salah seorang warga Maya 37 tahun menyebut, kerusakan trotoar diduga berkaitan dengan pekerjaan pembongkaran drainase dan penataan utilitas, termasuk rencana penarikan kabel bawah tanah.
Menurutnya, pekerjaan telah berlangsung sekitar 2 bulan, namun progres melambat setelah banjir pada November 2025 lalu. Di ruas jalan ini, pemerintah Kota Medan sebelumnya mencanangkan Jalan Kejaksaan sebagai salah satu lokasi program migrasi kabel udara menjadi kabel tanah, serta terdapat pekerjaan rehabilitasi jembatan yang ditangani dinas teknis terkait. Sesuai pedoman, pekerjaan utilitas di ruang milik jalan wajib mengutamakan keselamatan, termasuk pembatasan area kerja dan pemulihan kondisi trotoar. Warga berharap lubang drainase segera ditutup sementara dan pekerjaan dipercepat untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Laporan Dinda Rahmayani dari Medan, Sumatera Utara, Garuda TV. Pemirsa, krisis air bersih pasca banjir dan longsor Satuan Brimob Polda Sumut membuat sumur bor di Desa Aik Tolang, Kecamatan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Pembuatan sumur bor yang kedua dari Sat Brimob Polda Sumut untuk warga ini diberikan guna kebutuhan sehari-hari agar warga tidak lagi kesulitan mencari air. Di tengah ketenangan pesisir Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di Desa Aik Tolang, Kecamatan Tapanuli Tengah, Kecamatan Pandan, Sumatera Utara, akses terhadap air bersih masih menjadi kebutuhan mendasar yang terus diperjuangkan masyarakat. Harapan warga kembali tumbuh setelah Satuan Brimob Polda Sumut hadir membuat sumur bor sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Sumur bor yang dibangun ini merupakan sumur bor kedua di wilayah tersebut. Salah satu warga bernama Hasian Huta Huruf menyampaikan ribuan terima kasih kepada Polri terkhusus Satuan Brimob yang telah membuatkan sumur bor. Menurutnya sumur ini bukan hanya membawa harapan, melainkan sumber kehidupan bagi masyarakat untuk keperluan sehari-hari. Untuk tanggapan kami pada saat ini, dengan adanya di sini pihak dari Polri terkhusus untuk Brimob, terima kasih. Untuk itu sangat membantu, sangat-sangat membantu, apalagi setelah bencana memang betul-betul terputus aliran air ke daerah alamat kami ini, Perumahan Jaya Green. Jadi dengan adanya sumur bor yang disumbangkan oleh pihak Polri melalui Brimob sangat-sangat membantu dan terima kasih. Terus sekali lagi terima kasih khususnya untuk kesatuan Brimob dengan bantuan bapak-bapak. Kami sangat terbanggu lah gitulah, sangat terharu lah dengan bantuan orang bapak. Pembangunan sumur bor ini menjadi bukti bahwa kepedulian Brimob tidak berhenti pada satu titik, melainkan akan terus berlanjut ke beberapa lokasi lain yang masih membutuhkan air bersih. Doni Admiral, Sumatera Utara, Garuda TV. Iya, dan cek biasa. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan pada hari ini. Saya Malgi Siregar beserta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Hey Basket Mania, saatnya ngobrolin segala hal tentang dunia bola basket. Mengulas pertandingan terbaru, highlight pemain panas, fun facts, sampai tren dan drama di lapangan. Kita kupas tuntas bersama di Hoops Vibes. Setiap hari Minggu, pukul 1:30 siang, hanya di Garuda TV. Serangkaian aksi baku tembak meletus di kota Rio de Janeiro. Menyorot setiap detik penting, dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional, hingga kebudayaan bangsa.
Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Jadi Israel menyatakan tetap melanjutkan gencatan senjata. Dunia Kita, setiap Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Kompetisi memanas pada tiap lini klasemen Eropa. Perebutan juara terus terjadi, membuka cerita baru di tiap laga pertandingannya. English Premier League pekan ketiga kembali menyuguhkan big match. Ikuti selengkapnya dari fakta pertandingan hingga cerita inspiratif para pemain. Kick and Rush. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 7:30 pagi dan 1 siang hanya di Garuda TV. Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Beragam aktivitas dihadirkan. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Tahun depan, swasembada white sugar. Adanya pengembangan budidaya. Jangan lewatkan Ekonomi 8 hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih, orang yang tidak korup. Kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPMK pun saya tanda tangan. Dalam Kabinet Merah Putih. Setiap hari pukul 5 sore hanya di Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Pembalap harus mencetak catatan waktu tercepat. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Mengasah kemampuan pembalap dan para profesional mesin. Saksikan Otomotai hanya di Garuda TV. Dunia hiburan memang selalu penuh warna. Drama panggung yang tak terlupakan hingga cerita cinta yang menghebohkan. Rahasia di balik kesuksesan para selebriti. Sang penyanyi tampil memukau dengan balutan gaun berhiaskan berlian. Kehebohan apa saja yang terjadi saat ini? Saksikan Gosip Panas Selebriti hanya di Garuda TV. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. NN mengerahkan petugas dalam jumlah besar. Kriminal Plus 62 hanya di Garuda TV. Perkembangan informasi paling aktual. Nanti kita akan implementasikan strategi yang peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. SPPG Cinere memiliki 50 pegawai, terdiri dari 47 karyawan. Kejadian tersebut, Presiden Prabowo. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang, hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik. Kalau menurut pecinta-pecinta sepak bola, STY harus masuk katanya. Saksikan Sport 8 hanya di Garuda TV. Hey Basket Mania, saatnya ngobrolin segala hal tentang dunia bola basket. Mengulas pertandingan terbaru, highlight pemain panas, fun facts, sampai tren dan drama di lapangan. Kita kupas tuntas bersama di Hoops Vibes. Setiap hari Minggu, pukul 1:30 siang, hanya di Garuda TV. Serangkaian aksi baku tembak meletus di kota Rio de Janeiro. Menyorot setiap detik penting dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional, hingga kebudayaan bangsa.
Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Jadi Israel menyatakan tetap melanjutkan gencatan senjata. Dunia Kita, setiap Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV.